Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Selasa 14 April 2026. Bersama saya Robi Ciyadi, jangan kemana-mana karena akan kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat menggelar uji emisi gratis bagi 61 kendaraan di Terminal Rawabuaya Cengkareng. Hasilnya, 14 kendaraan dinyatakan tidak lolos ambang batas yang terdiri dari 13 mobil bensin dan 1 sepeda motor. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Langit Biru Jakarta guna menekan tingkat polusi udara dan memotivasi warga untuk lebih rutin merawat kendaraan pribadi mereka. Sudin Perhubungan Jakarta Selatan mengevaluasi penataan parkir liar di Jalan Cempaka Lestari, Lebak Bulus. Lokasi yang merupakan jalur menuju depo MRT ini kerap mengalami penyempitan badan jalan akibat parkir liar pengendara yang menghindari tarif gedung. Sudin Hub kini tengah melakukan koordinasi lintas instansi untuk mencari solusi penataan permanen agar arus lalu lintas di kawasan Adiaksaraya tetap lancar. 20 penyandang disabilitas di Jakarta Selatan resmi menerima bantuan kaki palsu gratis dari suku dinas sosial. Salah satunya pengemudi ojek yang kehilangan kaki akibat sakit agar tetap dapat mencari nafkah secara mandiri. Penyerahan dilakukan setelah para penerima manfaat melalui tahap verifikasi dan pengukuran sejak Maret lalu. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas dan produktivitas warga. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmennya untuk menyediakan layanan air bersih bagi seluruh warga Jakarta. Tidak hanya meningkatkan kualitas dan distribusi air bersih, Pamjaya juga akan membuat zona bebas air tanah. Jadi, jangan ada yang konsumsi air tanah lagi ya. Warga Jakarta juga akan mendapatkan kompensasi dari Pamjaya apabila pasokannya bermasalah. Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM di gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam Raperda ini, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat zona bebas air tanah di wilayah yang telah memiliki akses jaringan perpipaan air bersih. Pramono menjelaskan, Raperda ini juga memuat poin-poin hubungan timbal balik yang adil antara warga dan BUMD penyedia layanan air bersih. Raperda ini telah mengamanatkan pembentukan berbagai peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana antara lain terkait alih kelola sarana dan prasarana, subsidi tarif, perizinan, persetujuan penyelenggara SPAM, hingga tata cara pengenaan sanksi administrasi. Pemprov dan DPRD DKI Jakarta berharap adanya perda ini dapat membawa layanan air bersih kepada warga semakin luas dengan kualitas yang terus ditingkatkan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bagi warga Jakarta yang beraktivitas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, harap bersabar ya, karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal ngebut nih, menyelesaikan proyek kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, rampung pada Juni 2026. Selain untuk mengurangi kemacetan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga sudah mempersiapkan kawasan Tamrin Sudirman kedua ini sebagai kado ulang tahun Kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mempercepat penataan trotoar di koridor HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Proyek senilai 102 miliar rupiah ini mencakup perbaikan badan jalan, saluran air, penerangan jalan umum, dan juga pemotongan tiang monorel mangkrak yang telah diselesaikan sebelumnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, dalam proses penataan memang memakan sebagian ruas jalan yang menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut. Untuk itu, Pramono mempercepat target penyelesaian penataan untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat. Dan targetnya adalah tanggal 22 Juli saya akan resmikan sebagai Kado Jakarta, dan itu akan menjadi sesuatu yang baru untuk Rasuna Said. Ini memang sedang tahap penyelesaian. Untuk pedestrian terutama kami menyadari memang ada problem. Karena nggak mungkin bangun kemudian tidak ada efek. Pemprov DKI Jakarta ingin menjadikan kawasan ini setara kualitasnya dengan koridor Jalan Sudirman MH Tamrin. Warga diimbau untuk tetap bersabar, mengingat penataan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki, serta mempercantik estetika kota di masa depan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, PPKD Jakarta Pusat kembali membuka pelatihan gratis lagi nih. Dengan mengikuti pelatihan multimedia batch 2 tahun 2026, warga Jakarta akan mendapatkan fasilitas peralatan lengkap dan instruktur profesional. Peserta juga akan diajarkan teknik fotografi, videografi, editing video pro, motion grafis, hingga UI UX video interaktif. Ingat ya, kuota terbatas. Daftar sekarang di situs ppkdjakpus.com/pendaftaran. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Coro Biciadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.